Halo guys, kembali channel Yende. Pada video ini saya akan mendongeng alur film The Chronicle of Narnia, Prince Caspian yang dirilis pada tahun 2008. Disutradari oleh Andrew Adamson dan dibintangi kembali oleh William Moseley, Annie Popplewell, Skander Keynes, George Helene, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film ini merupakan sequel kedua dari film The Chronicle of Narnia. Buat kalian yang belum nonton alur film pertamanya bisa nonton terlebih dahulu. Link video ada di pojok kanan atas video. Jadi film keduanya ini mengisahkan kembalinya 4 bersaudara yang harus mengatur kembali kedamaian Narnia yang sebelumnya hancur akibat keserakahan manusia. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada malam gerhana bulan di dunia Narnia, Lady Protectress Pruna Pippinpesmia melahirkan seorang bayi di dalam kastil kerajaan Telmerin. Seorang jenderal bernama Glozelle mengabarkan ke suami Prismia, yaitu Lord Protector Miras, bahwa anaknya berjenis laki-laki. Miras kemudian meminta Glozelle untuk mengikuti rencana sebelumnya, yaitu membunuh ponakannya, si Pangeran Caspian yang juga merupakan Raja sah Narnia generasi ke-10. Yes, Mom. Seorang profesor kerajaan bernama Cornelius mengetahui rencana Miras. Ia membangunkan Caspian dan memintanya untuk segera pergi ke hutan karena pamannya akan membunuhnya. Sebelum pergi, Cornelius memberikan sebuah trompet gading kepada Caspian, di mana trompet tersebut dulunya milik Ratu Susan yang jika dibunyikan maka portal dimensi ke dunia Narnia akan terbuka bagi sang legenda. Dengan mengendari jaran, Caspian segera pergi dari kastil, tetapi Glozelle dan prajuritnya mengikutinya dari belakang. Ketika Caspian tiba di tengah hutan, ia tak sengaja terbentur gedebok kelapa yang membuatnya jatuh ke tanah. Di saat itu juga, muncullah 2 kurcaci, yang satu bernama Trumpkin dan yang satunya lagi bernama Nikabrik. Trumpkin lalu melihat trompet gading yang keluar dari tas Caspian. Ia pun minta Nikabrik untuk mengawasi Caspian, sedangkan dirinya akan menghadapi rombongan Glozelle. Caspian yang merasa tertekan memutuskan untuk membunyikan trompetnya. Tetapi setelah itu, Caspian dipukul oleh Nikabrik. Di sini saya akan jelaskan siapa Caspian dan siapa Miras sebenarnya. Namun sebelum itu, saya akan ingatkan kembali bahwa setelah Peter, Susan, Edmund, dan Lucy mengalahkan Jadis, mereka diangkat menjadi ratu dan raja oleh Aslan. Saat keempatnya kembali ke dunia manusia melalui lemari tua, mereka tak bisa masuk lagi ke dunia Narnia, karena Profesor Diggory pernah berkata, "Kau tidak akan masuk ke dunia Narnia melalui jalur yang sama, tetapi kau akan masuk lagi saat kau tidak mengharapkan pergi ke Narnia." Selama keempatnya menjalani hidup di dunia manusia, waktu di dunia Narnia semakin cepat. Penghuni Narnia selalu menunggu kedatangan 2 ratu dan 2 raja, tetapi mereka tak kunjung datang sampai akhirnya mereka mati termakan usia termasuk Tumnus dan berang-berang. Ratusan tahun kemudian, sekumpulan manusia sekaligus penjelajah kapal menemukan dunia Narnia. Ia mendarat di sungai Telmar dan membangun kehidupan baru di sana. Tetapi lambat laun, si kumpulan manusia tersebut berkembang biak, semakin banyak yang kemudian memerangi penduduk Narnia asli untuk mengeklaim sebagian tanah Narnia untuk dijadikan kerajaan yang kini diberi nama Telmar. Kerajaan tersebut terus berkembang yang membuat bangsa Narnia terasingkan. Generasi Telmar terus berjalan hingga sampailah ke generasi ke-10, yaitu Pangeran Caspian yang merupakan anak generasi ke-9. Namun generasi ke-9 sudah dibunuh oleh paman Caspian, yaitu Miras yang berambisi ingin menjadi Raja Telmar. Sampai saat ini Caspian belum mengerti kalau ayahnya dibunuh, karena pada saat ayahnya dibunuh ia masih kecil. Caspian dirawat oleh seorang ahli ilmu pengetahuan yang selalu memberitahu Caspian tentang legenda 2 ratu dan 2 raja yang akan mengembalikan Narnia ke sedia kala. Namun hal itu tak bertahan lama ketika Miras mengetahui kalau seorang ahli itu ternyata makhluk kurcaci yang menyamar sebagai manusia. Setelah kurcaci tersebut dibunuh, datanglah kurcaci lagi yang menyamar sebagai manusia. Dia adalah Profesor Cornelius. Tetapi sampai sekarang ini Miras belum mengetahuinya. Sampai di sini kalian paham? Jika tidak, silakan beli kopi setan, dan yang paham mari kita lanjut.
Setelah Caspian meniupkan trompetnya, scene berpindah ke London tahun 1941, di mana Susan terlihat sedang mampir ke toko koran sebelum berangkat ke sekolah. Susan lalu didatangi siswa kelas 3 bernama Wowo yang ingin mengajak Susan berkenalan. Pada saat itu juga Lucy datang. Ia secara langsung menyeret Susan ke stasiun, di mana di sana ada perkelahian antara Peter dan gerombolan murid bandel. Edmund yang baru datang ikut-ikutan berkelahi hanya untuk membantu kakaknya. Perkelahian tersebut akhirnya dibiasakan oleh petugas stasiun. Ketika keempatnya duduk di kursi untuk menunggu kereta datang, tiba-tiba Lucy merasa ada yang mencubit dari belakang. Begitu juga dengan Susan, Peter, dan Edmund. Susan menyadari kalau ini adalah sihir. Benar saja, hembusan angin secara tiba-tiba menyapu seluruh stasiun, tetapi orang lain tidak merasakannya. Hembusan angin semakin kencang dan secara ajaib membawa mereka ke dunia Narnia. Namun, mereka tak kembali ke wujud dewasanya saat terakhir kalinya mereka meninggalkan Narnia. Saya ingatkan kalau timeline di dunia Narnia dan dunia manusia itu berbeda. Di dunia Narnia, waktu berjalan sangat cepat, gambarannya seperti 1 jam di Narnia sama saja 0,0 detik di dunia manusia. Dan latar belakang di dunia manusia adalah 3 tahun setelah kejadian film sebelumnya. Sedangkan latar belakang di dunia Narnia sekitar 1300 tahun setelah film sebelumnya. Wajar saja jika Pangeran Caspian dinobatkan sebagai generasi ke-10 dan ke-4 bersaudara menjadi sebuah legenda. Sampai di sini kalian paham? Kalau saya sih tidak. Peter, Susan, Edmund, dan Lucy kemudian bermain-main di tepi pantai. Tetapi mereka belum sadar kalau mereka ada di dunia Narnia. Edmund lalu melihat runtuhan kastil istana tepat di atas tebing. Keempatnya pun segera ke kastil dan menyadari kalau kastil ini adalah Cair Paravel, tempat saat Aslan menobatkan mereka menjadi pemimpin Narnia. Edmund juga menemukan bekas pelontar yang artinya kastil ini pernah diserang ribuan tahun yang lalu di dunia Narnia. Keempatnya lalu menyelidiki lebih dalam dan menemukan ruang harta karun kerajaan yang masih utuh. Kebetulan sekali Edmund membawa senter di tas sekolahnya, jadi mereka bisa memasuki ruangan tersebut tanpa takut terang. Di dalam ruangan, keluarga Penvincy menemukan 4 peti yang isinya harta kerajaan milik mereka beserta persenjataannya. Di sini, Peter mengucapkan bahwa kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Narnia. We should have spring again. I think it's time we found out what's going on. Di kastil Telmerin, Glozelle kembali ke hadapan Miras. Ia memberitahu Miras kalau Caspian berhasil lolos tetapi ia menemukan makhluk Narnia yang tentu saja itu kurcaci Trumpkin. Di ruangan aula, Dewan Lord Sopespian memulai membuka rapat dengan menyatakan ketidaksetujuannya kalau Miras menjadi Raja Telmar. Miras kemudian masuk dan mengabarkan kalau Caspian telah hilang tadi malam. Miras meyakini kalau Caspian diculik oleh bangsa Narnia. Sebagai bukti, Miras menunjukkan kurcaci Trumpkin dan menuduh kalau bangsa Narnia akan melakukan penyerangan terhadap Telmerin atas apa yang pernah mereka lakukan di masa lampau. Miras kemudian menyuruh prajuritnya untuk membunuh Trumpkin dengan cara menenggelamkannya di danau. Saat 2 prajurit Miras hendak mencemplungkan Trumpkin ke danau, muncullah 4 bersaudara. Susan menembakkan anak panahnya ke salah satu prajurit dan membiarkan salah satunya melarikan diri. Sedangkan Peter dan Edmund terjun ke danau untuk menyelamatkan Trumpkin. Setelah dibawa ke daratan, si Tom Crane menyadari kalau mereka adalah ratu dan raja zaman dulu. Sebagai bukti, kalau mereka pemimpin Narnia, Peter menyuruh Trumpkin untuk bertarung dengan Edmund. Pertarungan singkat tersebut dimenangkan oleh Edmund yang dengan lihainya menjatuhkan pedang Trumpkin. Di hutan bergidik, Caspian baru tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya berada di sebuah gubuk. Caspian lalu melihat kurcaci Nikabrik sedang berbicara dengan seekor musang bernama Truffhelhunter. Caspian kemudian mencoba melarikan diri, tetapi langsung dihentikan oleh Nikabrik. Di sini, Caspian mengungkapkan kalau dirinya sedang melarikan diri dari pamannya yang ingin mengeklaim tahta kerajaan.
Tufle Hunter lalu memberitahu tentang trompet gading yang Caspian bawa, di mana trompet ini mampu memanggil raja dan ratu legenda yang pernah merangi ratu penyihir putih. Di Kastil Tamarin, Profesor Cornelius berhadapan dengan Miras yang telah mengetahui kalau Cornelius selama ini mempelajari tentang legenda Narnia. Miras juga mengetahui kalau Cornelius memiliki trompet Ratu Susan yang diyakini bisa memanggil Raja Narnia lama. Ditambah lagi, kalau salah satu prajurit yang berhasil melarikan diri dari panah Susan baru saja tiba dan memberitahu Miras kalau Raja dan Ratu Narnia telah kembali. Miras lalu menyuruh prajuritnya untuk menahan Cornelius. Setelah itu, ia meminta Jenderal Glosele pergi ke Beruna untuk menemukan Caspian sebelum Raja dan Ratu Narnia menemukannya. Lord Sopespian yang tak tahu apa-apa mulai bingung. Miras pun memberitahu Sopespian kalau kau harus tahu tentang sejarah Narnia. Di sisi lain, Trumpkin dan keempat bersaudara terlihat sedang melakukan perjalanan dengan menyusuri sungai. Mereka akhirnya tiba di daratan dan melihat beruang madu sedang ngising di pinggiran sungai. Lucy mencoba mendekati beruang tersebut sambil mengajaknya berbicara. Tetapi si beruang bersikap aneh dan ingin menerkam Lucy. Untung saja Susan lebih dulu membunuhnya dengan anak panah. Trumpkin mengungkapkan bahwa semenjak adanya bangsa Telmar, binatang di Narnia diperlakukan kasar yang membuat binatang-binatang tersebut berubah menjadi agresif. Dalam arti menjadi binatang liar. Di hutan bergidik, Caspian, Nikarbik, dan Truff Hunter berangkat untuk mencari bangsa Narnia lainnya. Namun pada saat itu juga, rombongan prajurit Telmar berdatangan. Ketiganya pun segera berlari untuk menghindari serangan prajurit. Tetapi sayangnya, Tufle Hunter terkena anak panah yang mengharuskan Caspian untuk menolongnya. Ketika prajurit Telmar hampir mendekati Caspian, tiba-tiba muncul makhluk kecil dari dalam sempak-sempak yang dengan cepat melumpuhkan semua prajurit Telmar. Makhluk tersebut lalu menyerang Caspian, dan ternyata dia adalah tikus kesatria bernama Repisep. Tufle Hunter mengenali Repisep yang membuat Repisep mengurungkan niatannya untuk menyerang Caspian. Gak lama kemudian muncullah rombongan Centaurus yang mengatakan bahwa bunyi trompet adalah alasan mereka berkumpul. Bring it forward. The reason we have gathered. Di sini lain, Trumpkin dan empat bersaudara menemukan kalau perjalanan mereka berakhir buntu. Peter mencoba mencari jembatan untuk menyeberangi sungai curam, tetapi ia tak menemukannya. Di sini Lucy berhalusinasi kalau dirinya melihat Aslan di seberang sungai. Dan pada saat itu juga, tanah yang dipijak Lucy jeblos. Jeblosan tersebut ternyata sebuah jalan setapak yang akan menuntun mereka ke seberang sungai. Malam harinya, Caspian dihadapkan dengan sekelompok bangsa Narnia yang marah karena Caspian merupakan bangsa Telmarin. Caspian lalu menenangkan hati mereka dengan mengatakan kalau dirinya Raja sah Telmarin dan bersumpah jika bangsa Narnia membantunya untuk mengeklaim kerajaan, maka dirinya akan membuat perdamaian antara Telmarines dan Narnia. Glanstorm, pemimpin Centaurus, kemudian mengeluarkan pedangnya bahwa dirinya siap untuk membantu Caspian dan menunjukkan Caspian sebagai pemimpinnya. Pagi harinya, Lucy terbangun dari tidurnya karena mendengar suara patahan gedebok. Lucy lalu pergi ke arah semak-semak dan tak sengaja melihat Aslan. Tetapi Peter tiba-tiba datang membungkam Lucy sambil memberitahu kalau yang Lucy lihat bukanlah Aslan, melainkan Minotaur. Peter kemudian mengikuti kemana perginya Minotaur. Namun di saat itu juga, Caspian muncul dan langsung mengajak Peter bermain petak umpet. Susan, Edmund, dan lainnya lalu datang meminta Peter untuk berhenti bermain. Di sini, Caspian menyadari kalau Peter adalah Raja Narnia zaman dulu. Peter juga merasa aneh ketika melihat Centaurus, Faun, Satyr, Minotaur, dan Serigala saling berdampingan. Padahal 1300 tahun yang lalu mereka berselisih saat pertempuran melawan Ratu Penyihir Putih. Mereka kemudian bersatu dan pergi ke meja batu atau Aslan Hau atau kuburan.
Di sana mereka disambut oleh Centaurus yang selama ini masih menjaga Aslan Hau. Peter, Susan, Edmund, dan Lucy lalu dibawa ke ruangan bawah tanah, di mana setiap dindingnya terdapat ukiran yang mengabarkan keempatnya. Ada juga ukiran Tuan Thamnus yang terlihat sedang berdiri di bawah tiang lampu. Di luar, salah satu Faun yang berjaga tak sengaja melihat prajurit Telmerians dari kejauhan. Ia pun segera memberitahu yang lain kalau keberadaan kita sudah diketahui oleh musuh. Peter kemudian menguraikan rencananya, yaitu menyerang Kastil Telmerin terlebih dahulu. Tentu saja Caspian menolak karena selama ini belum pernah ada yang bisa menyerang Kastil Telmer. Lucy lalu menyuarakan pendapatnya bahwa kita harus mencari Aslan, tetapi karena itu mustahil, ia pun menyarankan Peter dan Caspian untuk melakukan penyerangan besar-besaran ke Kastil Telmer. Keduanya pun setuju dan mulai penyerangan dengan mengirim Edmund dan Griffon ke menara kastil sebagai kode penyerangan menggunakan senter baterai. Kemudian disusul dengan Caspian, Peter, dan Susan. Mereka akhirnya berhasil menyusup ke dalam dan mulai melakukan penyerangan. Tetapi sebelum itu Caspian pamit pergi ke ruangan bawah untuk membebaskan Cornelius. Setelah Caspian membebaskan Cornelius memberitahu Caspian kalau ayahnya tidak meninggal karena sakit, melainkan dibunuh oleh Miras dengan cara diracun. Mengetahui hal tersebut, Caspian pun segera pergi ke kamar Miras dan istrinya, kemudian menodongkan pedangnya ke arah Miras. Di waktu yang sama, Peter dan Susan datang hanya untuk menghentikan Caspian karena Caspian keluar dari rencananya. Caspian lalu memaksa Miras untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh ayahnya. Caspian pun mengakuinya, tetapi ketika Caspian lengah, ia segera pergi ke ruangan sebelah yang kemudian disusul dengan istrinya. Kini rencana penyerangan menjadi berantakan akibat kecerobohan Caspian. Peter pun terpaksa mempercepat penyerangan dengan membuka gerbangnya agar pasukan Narnia bisa masuk untuk memulai pertempuran. Di tengah pertempuran, bangsa Narnia kalah jumlah. Sebagian dari mereka mati sia-sia. Peter pun akhirnya menyuruh pasukannya untuk mundur. Sayangnya, Miras lebih dulu menutup gerbangnya. Tetapi untung saja salah satu Minotaur rela mengorbankan dirinya untuk menahan gerbangnya. Peter, Susan, Caspian, Cornelius, dan yang lainnya berhasil keluar. Begitu juga dengan Edmund yang diselamatkan oleh Griffon. Namun sebagiannya lagi terjebak karena Minotaur sudah tidak kuat lagi menahan gerbangnya. Peter hanya bisa menatap sedih ketika melihat bangsa Narnia yang terjebak diserang habis-habisan oleh bangsa Telmerin. Setibanya mereka di Aslan Hau, Lucy memberikan tetesan bunga naga untuk siapa saja yang terluka termasuk Trumpkin. Miras kini dinobatkan menjadi Raja Telmerin karena bangsa Telmerin sudah mengetahui kalau Caspian telah berkhianat, namun tentu saja itu salah. Miras lalu menyuruh prajuritnya untuk mempercepat pembangunan jembatan dan juga senjata, karena nggak lama lagi Miras akan pergi menyerang tempat persembunyiannya bangsa Narnia. Caspian yang putus asa disarankan oleh Nikabrik untuk menaruh kepercayaannya kepada kekuatan sihir jahat. Nikabrik kemudian membawa Caspian ke sebuah ruangan rahasia, di mana ia bertemu manusia serigala dan juga empon-empon wanita. Keduanya memberitahu Caspian kalau bangsa Telmerin bisa dengan mudah dikalahkan jika ia menggunakan kekuatan sihir.
Caspian pun tertarik dan minta si empon-empon untuk menunjukkan kekuatan sihir tersebut. Si empon-empon lalu mulai melakukan ritual, di mana ritual tersebut ternyata membangkitkan kembali Jedas atau Ratu Penyihir Putih melalui kristal es. Namun sebelum masuk ke dunia Narnia, Jedas harus mengambil setetes darah muda kepada Caspian. Empon-empon menyayat telapak tangan Caspian dan menyuruh untuk memberikan darahnya kepada Jedas. Di waktu yang sama, Peter, Susan, Edmund, Lucy, dan Trumpkin datang. Nick Krabik mencoba membunuh Lucy, tetapi ia lebih dulu dibunuh oleh Trumpkin. Edmund juga berhasil membunuh manusia serigala dengan pedangnya. Sementara Peter segera menghentikan Caspian, tetapi Peter malah terpancing dengan bisikan Jedas. Edmund dengan sigap memecahkan kristal es yang membuat Jedas hancur menjadi berkeping-keping. Mana? Beberapa jam kemudian, Miraz beserta pasukannya datang lengkap dengan 4 tribunship-nya. Peter lalu mengumumkan rencananya, yaitu mengirim Susan dan Lucy pergi ke dalam hutan bergidik untuk mencari Aslan. Siapa tahu di sana ada Aslan yang sedang ngevlog. Caspian memberitahu Peter bahwa Miraz memiliki satu kelemahan, yaitu sebagai raja, Miraz harus memenuhi tradisi Telmar, di mana tradisi tersebut berupa tarung tunggal untuk membuktikan kelayakannya sebagai raja kepada rakyatnya. Peter pun mengambil kesempatan ini untuk mengulur waktu. Ia meminta Edmund untuk mengirim pesan kepada Miraz kalau Raja Peter ingin menantangnya bertarung. Edmund kemudian pergi ke Camp Telmarin dan memberikan pesan kepada Miraz kalau Raja Peter dari Narnia menantang tarung tunggal. Tentu saja Miraz menerimanya. Lucy dan Susan mulai berangkat ke hutan bergidik. Setibanya di tengah hutan, Susan memilih untuk turun dari jaran dan meminta Lucy agar tetap melanjutkan perjalanan mencari Aslan. Sedangkan dirinya akan menahan pasukan Telmar yang sedang mengejarnya. Setelah Lucy pergi, Susan mulai memanahi satu persatu prajurit Telmar. Tetapi ia kewalahan karena tak memiliki senjata jarak dekat. Hingga akhirnya datanglah Caspian membantu Susan. Rupa-rupanya Caspian menaruh hati kepada Susan karena kecantikannya. Masa? Pertarungan antara Peter dan Miraz pun dimulai. Keduanya sangat bersemangat untuk mengalahkan satu sama lain. Miraz yang mulai ngos-ngosan meminta waktu jeda untuk istirahat layaknya pertandingan tinju. Sebelum memulai pertarungan kedua, Susan dan Caspian datang dan memberitahu Peter kalau Lucy telah berhasil memasuki hutan bergidik. Tetapi ia tidak yakin kalau Lucy bisa menemukan Aslan. Pertarungan kedua pun dimulai. Di pertarungan kali ini, Peter berhasil mengalahkan Miraz. Peter lalu minta Caspian untuk mengeksekusi Miraz, tetapi Caspian tak tega dan biarkan Miraz tetap hidup. Sopesian kemudian menuntun Miraz, namun tak disangka, Sopesian malah membunuh Miraz dengan anak panah milik Susan, lalu menuduh kalau Susanlah yang membunuh Miraz. Hal tersebut membuat pasukan Telmarin marah dan mulai melakukan serangan penuh ke bangsa Narnia. Mereka mengerahkan tribunship-nya untuk merobohkan Aslan Hall. Caspian dan Peter tidak tinggal diam. Caspian memimpin Centaurus di ruangan bawah, kemudian menghancurkan tiang-tiang penyangga sehingga pasukan Telmarin jeblos ke bawah saat melakukan serangan jarak dekat. Di hutan bergidik, Lucy terlihat masih dikejar-kejar oleh satu prajurit Telmarin. Hal tak terduga muncul ketika Lucy melihat Aslan berlari ke arah si prajurit kemudian menerkamnya. Lucy sangat senang bisa bertemu dengan Aslan lagi. Aslan lalu membangunkan pohon-pohon Narnia untuk membantu pertempuran melawan bangsa Telmarin.
Di pertempuran itu sendiri, Caspian dihadapkan oleh Glozelle yang hendak membunuhnya. Namun di waktu yang sama, sebuah akar secara tiba-tiba menangkap Glozelle hingga membuatnya pingsan. Puluhan pohon mulai bertetangan. Mereka menyerang pasukan Telmarine dengan akar-akarnya dan berhasil memukul mundur pasukan Telmarine. Sapesian membawa pasukannya ke jembatan, tetapi mereka dihadang oleh Lucy dan Aslan. Aslan kemudian mengeluarkan raungan yang membuat personifikasi sungai terbangun, layaknya seperti dewa. Sungai tersebut menenggelamkan sebagian pasukan Telmarine dan juga Sapesian beserta jarannya. Setelah Sapesian berhasil disingkirkan, bangsa Narnia menarik pasukan Telmarine yang masih hidup ke daratan. Sekelompok tikus kemudian membawa Repesip yang tidak tersadarkan diri ke hadapan Aslan. Lucy lalu menyadarkan Repesip dengan tetesan bunga naga. Setelah itu, Aslan memimpin Caspian dan yang lainnya ke ibu kota Telmarine. Semua penduduk Telmarine menyambut mereka dengan gembira sambil menaburkan serangkaian bunga. Selanjutnya, Caspian memanggil semua rakyat Telmarine dan mengumumkan bahwa mulai sekarang Narnia akan menjadi Federasi Narnia dan Telmarine. Jika ada Telmarine yang menolak federasi ini, maka akan dikembalikan ke tanah nenek moyang mereka yang tak lain lagi adalah dunia manusia. Glozelle lalu menawarkan dirinya untuk kembali ke tanah nenek moyangnya, begitu juga dengan istri Miras dan anaknya. Aslan kemudian membuka portalnya di antara dua batang pohon. Saat ketiganya masuki portal, mereka langsung menghilang, membuat rakyat Telmarine meyakini kalau Aslan adalah penyihir. Setelah itu, Peter mengumumkan kalau dirinya dan adik-adiknya akan kembali ke dunianya karena misi mereka sudah selesai. Sebelum pergi, Peter memberikan Caspian pedangnya karena sekarang Caspianlah Raja Narnia. Aslan lalu mengatakan kalau Peter dan Susan tidak akan kembali ke Narnia, sementara Lucy dan Edmund masih bisa kembali. Ketika keempatnya masuk ke portal, mereka secara ajaib berada di stasiun sebelumnya, tepat saat kereta penjemputan datang untuk mereka. Di sini, Edmund menyadari kalau senter barunya ketinggalan di Narnia, dan film pun bersambung. Oke, itulah cerita film The Chronicle of Narnia, Prince Caspian. Semoga kalian tidak paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan ngaku cantik jika leher kalian masih memiliki gulu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.